Duka atas kepergian Glenn Fredly masih tersisa. Istri tercinta almarhum masih belum bisa merelakan kepergian Glenn yang begitu menyayat hati. Kemarin, bertepatan dengan Hari Raya Paskah, Mutia Ayu mendatangi makam suaminya di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Mengenakan busana serba hitam, kedukaan masih tampak jelas dari Mutia Ayu. Ungkapan kerinduan di media sosial pasca kepergian suami tercinta, seperti apa cerita kerabat terkait kebahagiaan Glenn pasca menikah dan memiliki anak. Jejak kebaikan yang ditinggalkan Glenn Fredly pasca berpulang pada 8 April 2020 takkan pernah padam. Bagi para fans serta para sahabat, Glenn tak sekadar seorang musisi yang menghibur hati. Glenn juga seorang pejuang kemanusiaan yang kerap menyuarakan keadilan di tanah air. Lantas, seperti apa kenangan para sahabat serta fans tentang sosok Glenn? Sebagai sesama musisi, benarkah Glenn Fredly menjadi inspirasi Anmes Kamaleng terjun ke dunia hiburan? Dan bagaimana kisah dibalik menghilangnya Glenn Fredly dari peredaran beberapa waktu silam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sedih tak berujung, air mata itu masih terus menetes. Isak tangis tak terelakkan ketika istri tercinta Mutia Ayu mendatangi makam Glenn Fredly di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan kemarin. Kepergian Glenn pada 8 April lalu memang tak mudah dilupakan begitu saja. Rekam jejak kehidupan Glenn di dunia musik tanah air akan terus menjadi pengingat kelak bagi Ayu juga Gewa sang putri yang belum genap 2 bulan. Berziarah ke makam Glenn tepat di Hari Raya Paskah, suara tangis Ayu terdengar menyayat hati kala mencium salib makam saat hendak pulang. Mau datang, udah mama ini ada mama Glenn pas banget pas lagi momen Good Friday begini ya, pasca. Saya bilang Tuhan baik banget ya, maksud saya momen-momen dimana Good Friday itu kan dimana Yesus mati gitu ya, deket banget sama dia gitu, deket banget harinya gitu. Jadi saya bilang waduh, luar biasa, Tuhan sayang banget sama dia gitu ya. Buat keluarga saya percaya ini tidak mengurangi sukacita lah ya, maksudnya artinya memang duka cita atau sedih itu pasti, tapi yang buat saya itu adalah saya tahu bahwa dia meninggal ini dia perginya kemana. Meninggal adalah sebuah proses kehidupan yang sudah pasti dilewati setiap manusia.
Namun, menerima kenyataan ditinggalkan orang tercinta untuk selama-lamanya bukanlah hal yang mudah. Cerita yang pernah dihidupkan bersama selalu jadi kenangan yang mengundang pilu. Kenangan itulah yang membuat Mutia Ayu mengunggah rindu di media sosialnya. 2 video kala konser serta pemotretan jadi kenangan manis yang masih membekas di benak Ayu. Terlihat jelas raut kebahagiaan di wajah Ayu saat Glenn memeluknya di tengah konser. Sayang, kebahagiaan sesaat itu harus diakhiri dengan perpisahan. Saya melihat betapa bahagianya seorang Glenn Fredly dalam menyambut kelahiran putri pertamanya. Dia berbagi pada seluruh audiens yang datang, seluruh penonton yang datang. Saya ingat itu acaranya kalau nggak salah bersama dengan kami di sebuah lapangan di Bekasi. Dan saat itu pas Glenn manggung hujan tapi tidak menyurutkan semangat dan audiens yang datang juga tetap bertahan untuk cintanya kepada seorang Glenn Fredly. Kalau lihat dari matanya akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa dia bahagia sekali. Saya juga bisa lihat dia sayang banget sama Ayu dan saya juga bisa lihat Ayu sayang banget sama dia dan buat Bung Gewa tuh segalanya gitu ya. Dia kita sempat ketemu, istri sempat datang ke rumah sakit waktu lahiran dan waktu pas Gewa lahir dia pertama kali juga ngubungin saya, dia bilang beta sudah jadi ayah ini gitu. Makam Glenn Fredly masih dikunjungi peziarah. Seperti apa cerita fans serta sahabat tentang sosok Glenn semasa hidupnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Kepergian Glenn Fredly pada Rabu 8 April lalu masih menyisakan kesedihan tidak hanya bagi keluarga tetapi juga para fans. Makam Glenn Fredly masih dikunjungi peziarah. Salah seorang fans ungkapkan kebaikan almarhum yang tak akan pernah dilupakannya. Benarkah pria yang awalnya bekerja sebagai penjaga warung itu pernah diajak kerjasama dengan Glenn Fredly? Ya. Dan itu yang dinyatakan kepada almarhum ketika dia Kak Glenn sosok yang sangat baik hati, sosok yang gimana caranya dia bisa ngebahagiain orang lain dan dia mungkin dalam dirinya gue nggak mau ngecewain orang lain. Kenangan tersendiri ya karena di tahun 2009 saya yang hanya seorang penjaga warung kelontong, tiba-tiba diajak sama Glenn untuk gabung di Bumi Entertainment, untuk kerja di Bumi Entertainment. Itu salah satu kebanggaan sendiri untuk saya karena saya cuma seorang penjaga warung. Pemirsa Intens Investigasi, nama Glenn Fredly tak sebatas pada karya-karyanya di industri musik belaka. Lebih dari itu, Glenn merupakan seorang aktivis yang kerap menyuarakan keadilan di tengah ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil. Salah satu sahabat Glenn Fredly, Angga Dwi Mas, ceritakan momen tak terlupakan yang ia alami saat bekerja sama dengan almarhum. Kala itu, Glenn memasang wajah Munir, salah satu aktivis HAM, saat tampil di konser Natal di salah satu stasiun televisi. Kendati sempat dilarang pada saat latihan, namun Glenn seolah tak ambil pusing dengan teguran tersebut. Tak peduli akan dibayar atau tidak, yang terpenting bagi Glenn adalah tersampaikannya pesan yang telah ia rencanakan. Pernah dalam satu konser, sebuah konser Natal gitu,
saya diminta jadi show directornya. Saya taruh sebuah pos foto Munir, pejuang HAM, di belakang panggungnya. Pihak promotornya tiba-tiba minta stop latihan dan bilang jangan ada. Terus saya turun dari belakang Eva, saya tanya, Bung. Sebelum saya tanya, Bung udah tahu bahwa kita punya concern yang sama. Bung cuma bilang, tenang adik, pas latihan jangan kasih tunjuk. Tapi nanti pas show, Ale yang punya, kamu yang punya kontrol, kamu pasang. Dan pas show kita pasang. Teriak semua orang, tapi ya udah kita udah pasang. Tapi itulah Bung gitu. Bung orang yang berani, orang yang nggak pernah berpikir dua kali untuk sesuatu yang sifatnya kemanusiaan. Pada akhirnya ya pusing juga tuh orang TV. Tiba-tiba ada dan ya itu kisah kecil di banyak kisah yang lain yang saya punya sama Glenn. Glenn tuh, aduh Tuhan. Setiap saya berkarya sama Glenn, yang pasti kakak Glenn tuh nggak pernah tanya berapa, nggak pernah tanya proyek ini bisa ngehasilin berapa atau apapun yang sifatnya angka gitu. Kakak Glenn selalu pastikan bahwa kita nggak boleh berkarya soal berapa, tapi soal berarti atau tidak gitu. Maksudnya ini soal berarti, bukan berapa. Tak sekedar berkarya, Glenn Fredly juga jadi sosok inspirasi bagi musisi timur lainnya. Seperti apa sosok Glenn Fredly di mata Anmes Kamaleng? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Merintis karir di industri hiburan tanah air setahun setelah lulus SMA pada tahun 1995 lalu, siapa sangka jika nama Glenn Fredly akan sebesar sekarang. Semenjak terjun ke dunia musik, Glenn telah meluncurkan 12 album kompilasi dan rohani serta 2 single. Karya-karya yang ia ciptakan berhasil menyentuh hati para penikmat musik tanah air. Disebut sebagai sosok romantis lantaran lagu-lagu melonya. Glenn juga ternyata menjadi inspirasi bagi para musisi, salah satunya Anmes Kamaleng. Musisi asal Tanah Timur yang awalnya tak percaya diri itu bisa bangkit lantaran sosok Glenn Fredly. Kak Glenn itu kebanggaan kita dari Timur, Kak. Kalau Kak Glenn sih seperti yang Anmes tulis di Instagram ya. Instagram Anmes bilang kalau Kakak Glenn itu seorang yang membuat Anmes itu percaya diri kalau orang Timur yang punya kulit gelap terus nggak ya manis doang sih, tapi kita bisa jadi idola di banyak orang. Jadi itu menjadi motivasi buat Anmes. Jadi awal lihat Glenn Fredly itu udah patokan Anmes, oh Anmes harus jadi kayak dia nih. Terus akhirnya Anmes mendapatkan penghargaan AMI Awards berkat lagu Cinta Luar Biasa. Terus dia juga ada di situ dan dia ngasih wejangan banyak banget buat Anmes. Kalau Anmes kalau udah sampai di tahap kayak gini, Anmes harus rangkul juga banyak orang Timur lainnya supaya kita juga bisa buktiin kalau kita ya bisa lah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, peduli pada sesama adalah salah satu watak asli yang tertanam dalam diri Glenn Fredly sejak lahir. Jangankan keluarga, orang tak dikenal pun akan mendapatkan pertolongan jika berjumpa dengan almarhum. Karena sifat sosialnya itulah, beberapa tahun silam Glenn pernah menghilang bahkan vakum dari industri hiburan. Usut punya usut, Glenn ternyata sedang membangun kampung halaman di Indonesia Timur.
bukan peduli lagi sih dia ya. Dia tuh orang yang pokoknya kalau buat sosial, kita tahu semua kan di berita-berita bagaimana dia coba membangun Indonesia Timur dengan segala macam. Bahkan kalau kita pernah ingat dulu dia pernah hilang dari, tanda kutip, dari peredaran musik. Dia ada di kampungnya, dia berusaha bangun kampungnya gitu kan. Dan kalau nggak salah saya diberitakan sempat dapat penghargaan ya gitu ya. Jadi saya dia sangat peduli banget sama untuk sosial dan segala macam. Kita tahu bahwa bersama keluarga juga udah keluarin statement ya waktu di rumah sakit itu maupun di gereja waktu itu udah keluarin statement untuk menghimbau supaya nggak usah datang. Ya saya juga salah satu yang akhirnya saya sebenarnya menghormati untuk nggak datang kemarin, dan selain saya ada kerjaan juga, tapi saya memilih untuk ya sudahlah, keluarga minta seperti itu gitu kan. Nah tapi dengan bukti itu aja kita lihat ya, maksudnya orang nggak pusing lagi sama social distancing dan segala macam. Itu bukannya karena mereka mau melanggar, tapi buat saya karena itu memang itu bukti kasih mereka gitu ya, bukti kedekatan mereka dan bagaimana mereka respect banget sama seorang yang namanya Glenn. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.